Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Nur Hidayati dengan NPM 240621230024 dari Prodi PAI semester 3. Dosen pengampus saya yaitu Ibu Dr. Haja Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Haja Neneng Nafisa MAG. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Al-Quran sebagai ide dasar, pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam. Dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah hidup dari suatu negara. Sistem pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Al-Quran sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam yang pertama dan yang paling utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Keuniversal ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti, kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjuki manusia ke arah yang lebih baik. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran memiliki pembendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemungkinan terjadi perubahan hanya sebatas interpretasi manusia terhadap teks ayat yang menghendaki kedinamisan pemaknaannya sesuai dengan konteks zaman, situasi, kondisi, dan kemampuan manusia dalam melakukan interpretasi. Ini merupakan pedoman normatif teoritis bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Dasar-dasar pendidikan Islam. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya, pendidikan memerlukan acuan pokok yang mendasarinya. Acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Dalam menetapkan sumber pendidikan Islam, para pemikir Islam mempunyai beberapa pendapat. Pakar pendidikan Islam lainnya membagi sumber atau dasar nilai yang dijadikan acuan dalam pendidikan Islam kepada 3 bagian, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, serta ijtihad. Para ilmuwan muslim yang berupaya memformulasi bentuk sistem pendidikan Islam yang dituntut oleh perkembangan zaman, sedangkan pemecahannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama di atas. Kesimpulannya yaitu sumber pendidikan Islam ada 2 macam. Yang pertama, sumber ilahi yang meliputi Al-Quran, Al-Hadis, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Kedua, sumber insaniyah, yaitu lewat proses ijtihad. Al-Quran memberikan pandangan yang mengacu kehidupan di dunia ini. Maka, asas-asas dasarnya harus memberi petunjuk kepada pendidikan Islam.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini, yaitu Al-Quran sebagai ide dasar pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.